Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaAllah, di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas salah satu daripada dosa besar, yaitu membiarkan anak yatim terlantar. Dan ini terutama yang ditujukan oleh Allah adalah mereka yang dibebankan tanggungjawab untuk memelihara anak yatim, yaitu dari wali-wali anak yatim tersebut. Dan ini dosa besar yang paling banyak terjadi pada hari ini. Banyak wali dari anak yatim membiarkan keponakannya terlantar, tidak ada bantuan nafkah. Dan itu salah satu dosa besar yang paling Allah benci. Kita sambung dosa besar berikutnya, yaitu iza al-jar walau zimmiyan, menyakiti tetangga walaupun tetangga itu kafir zimmi. Ini salah satu dosa terbesar adalah kehadiran kita membuat tersakitinya para tetangga di lingkungan kita tinggal, walaupun tetangga itu adalah kafir zimmi. Jadi kalau kafir saja kita sakiti, dan dia bukan kafir harbi, bukan kafir yang memerangi orang Islam, dan itu menjadi dosa bagi kita, apalagi menyakiti tetangga yang muslim. Allah Subhanahu wa taala menyuruh berbuat baik kepada tetangga, baik tetangga dekat maupun tetangga jauh. Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin. Setelah menyebutkan orang-orang yang berhak kita berbuat baik, lalu Allah sebutkan wal jarizil qurba wal jaril junub. Berbuat baiklah engkau kepada tetanggamu yang dekat dan kepada tetanggamu yang jauh. Jadi Allah langsung yang menyuruh, merekomendasikan setiap mukmin hendaknya berbuat baik kepada tetangganya. Jawablah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Rasulullah, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisu. Ketika Jibril turun, kapanpun, dimanapun, kata Rasulullah, senantiasa dia menasihatiku untuk berbuat baik dengan tetangga. Seakan-akan ketika aku meninggal dunia,
tetangga termasuk ahli warisku, kata Rasulullah. Jadi begitu kuatnya, seringnya Jibril mengajarkan Nabi, maksudnya tentu menyuruh untuk mengajarkan umat untuk berbuat baik kepada tetangga. Saking seringnya Rasulullah mengatakan, seakan-akan kalau aku meninggal, tetangga itu seakan-akan menjadi ahli warisku. Nah, jemaah mereka Allah. Oleh karena itu, berhati-hati dengan posisi menjadi orang di tengah-tengah lingkungan yang di dalamnya banyak orang mukmin, yang kira-kira kita bisa masuk surga dengan keberadaan kita di tengah-tengah tetangga kita, atau pilihan kedua kita bisa masuk neraka juga dengan keberadaan mereka. Jadi tetangga itu bisa menyebabkan kita masuk surga, juga bisa menyebabkan kita membuka lorong-lorong menuju ke jurang neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan berbuat baik dengan tetangga dengan iman. Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu." Barang siapa yang mempunyai iman atau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan banyak sekali hadis Rasulullah menyuruh berbuat baik kepada tetangga. Dalam salah satu hadis riwayat Tabrani dengan sanad dan rawi yang terpercaya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabi, beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Ma taquluna fi zina?" Apa pendapat kalian tentang dosa zina? Qalu, para sahabat menjawab, haram. Haramahu Allah wa rasuluh. Itu perbuatan haram ya Rasulullah, dan itu telah Allah haramkan dan Rasulnya. Jawab sahabat. Fahuwa haramun ila yaumil qiyamah. Dan sungguh itu haram sampai hari kiamat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengatakan, la ayyazni ar-rajul bi'ashri niswatin aysar alaihi min ayyazni bi'imra'atin jarihi. Kata Rasulullah, kalau seorang laki-laki menzinai 10 orang perempuan, itu masih lebih kecil dosanya dibandingkan ayyazni bi'imra'atin jarihi, daripada dia menzinai istri atau anak gadis dari tetangganya. Jadi maksud Rasulullah, zina itu dosa besar dan azabnya besar di hari kiamat. Namun ketika berbanding antara zina dengan zina, lebih buruk menzinai salah satu daripada tetangga kita, apakah istri ataukah anak gadis, daripada menzinai 10 orang perempuan yang tidak ada hubungan dengan tetangga. Jadi begitu terlaknatnya orang yang mengganggu kehormatan tetangganya. Jadi 10 kali lipat dosa ketika berhubungan dengan mencederai perasaan, menyakiti, meruntuhkan kehormatan tetangga. Lalu Rasulullah mengatakan kembali, beliau bertanya kembali kepada sahabat, qal fama taquluna fi as-sariqah? Apa pendapat kalian tentang mencuri? Qalu haramaha Allah wa rasuluhu fahiya haramun ila yaumil qiyamah. Itu haram ya Rasulullah, kami tahu itu haram dan itu diharamkan sampai hari kiamat. Qal, lalu Rasulullah menjawab, la ayyasriqa ar-rajul min 'ashrati abyat aysar alaihi min ayyasriqa min jarihi. Seandainya seorang pencuri mencuri di 10 rumah, itu masih lebih kecil dosanya dibandingkan sekali mengambil sesuatu dari rumah tetangganya. Artinya,
mencuri itu dosa besar. Laknat Allah kepada pencuri di dunia dan di akhirat. Tapi mencuri di rumah tetangga, sekali mencuri di rumah tetangga, sama dosanya dengan 10 kali mencuri di rumah orang lain. Atau di rumah yang tidak ada hubungan dengan tetangga. Ini menunjukkan apa? Buruknya perilaku mengambil sesuatu milik tetangga. Jemaah melakukan Allah, perkara seperti ini hari ini seakan-akan menjadi sebuah hal yang biasa. Perkara tidak menjaga kehormatan tetangga, kadang-kadang kita tidak sadari terjadi di sekeliling kita. Tetangga yang sedang tidak siap untuk dilihat, apakah mungkin dengan baju yang terbatas, apakah seorang istri mengantarkan suaminya pergi kerja, mungkin jilbabnya tidak beraturan, itu pun kita sebagai tetangga selayaknya memalingkan wajah kita. Dan tidak disuruh untuk berbuat baik dengan cara bergenit-genit dengan tetangga. Perempuan yang salihah pun diajarkan dalam agama untuk menyombongkan diri dalam pembicaraan ketika berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Arti menyombongkan diri bukan menanamkan sifat sombong, tapi berbicara dengan gaya manja, bertanya ini dan itu pun tidak disuruh bagi seorang perempuan. Apalagi sampai kita mengganggu kehormatannya. Apalagi kita menunggu suaminya pergi lalu kita mulai menggoda-goda keadaan tetangga kita. Wallahu alam, ini penyakit yang mungkin muncul dengan berbagai faktor. Dan juga harus disadari bahawa bisa jadi seorang istri tidak memberi pelayanan terbaik kepada suaminya. Sudah tahu mungkin suaminya ini punya masalah dalam psikologi, syahwatnya mungkin tidak tertahankan. Lalu dia mulai mencoba untuk mengganggu tetangganya. Ini semua penyakit ini akibat apa? Akibat kurangnya iman. Makanya tadi iman disangkut pautkan dengan mengganggu tetangga. Semua kita punya syahwat. Normalnya punya syahwat. Tapi syahwat itu harus dilawan dengan iman. Lalu Rasulullah tadi mengatakan jangan sampai menyakiti tetangga dengan mencuri barang-barangnya. Ada manusia yang terburuk, tetangga pergi. Kadang-kadang tetangga pergi umrah. Atau dia merasa kita adalah teman baiknya, tetangga yang baik. Dia titipkan anak kuncinya kepada kita. Dia titipkan untuk menjaga rumahnya. Kunci di tangan kita. Ternyata yang selama ini kita dianggap orang baik olehnya, kita memanfaatkan. Terjadilah pengkhianatan. Kita masuk ke rumahnya begitu lempang karena kunci di tangan kita. Kita mulai mengambil milik mereka. Ini semuanya menyebabkan kemarahan Allah 10 kali lipat daripada menyakiti orang-orang yang bukan tetangga kita. Makanya apapun bentuk menyakiti tetangga itu haram. Sekecil-kecilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 kali Rasulullah ulang. Ini menunjukkan Rasulullah betul-betul ingin mengingatkan. Kata Rasulullah, demi Allah tidak masuk golongan beriman, tidak masuk golongan beriman, tidak masuk golongan beriman. Siapa mereka? Qil, ya Rasulullah, laqad khaba wa khasira. Lalu ada sahabat yang mengatakan sungguh merugi mereka ya Rasulullah, celaka dan rugilah mereka ya Rasulullah. Man hadha? Sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Qal, dan Rasulullah menjawab, man la ya'manu jarahu bawa'iqahu, yaitu orang-orang yang keberadaannya membuat tetangganya tidak bisa hidup tenang. Dimanapun dia berada, tetangganya tidak bisa hidup tenang. Dia sewa rumah di mana, selalu bermasalah. Dia pindah lagi, dimanapun dia berada, dialah problem makernya.
Dia yang menjadi pembuat masalah. Inilah orang-orang yang tidak dianggap beriman oleh Rasulullah. Semua perkara yang menyebabkan tersakitinya tetangga ini haram. Kadang-kadang kita tidak berusaha menyakiti, tapi sadarilah, pantaulah, mungkin binatang peliharaan kita yang menyakiti tetangga. Kita tidak sakiti, kita berbaik-baik, tutur bahasa kita lembut, tapi mungkin ada yang membuat hati mereka tersiksa bertetangga dengan kita. Apa dia? Contohnya, kita pelihara ayam. Ayam-ayam kita, kandang-kandang kita, yang kasih makan kita. Tapi kemudian bau tai ayam itu kita kirimkan ke rumah tetangga kita. Ini harus pakai perasaan. Kalau boleh kita bilang, mungkin kalau lebih kasar disuruh pakai otak. Kita buat kandang di samping rumah tetangga kita. Ketika turun hujan, kita tidak ada sebuah sistem yang baik. Menyebar bau tai ayam ke rumah tetangga, sehingga mereka makan siang terganggu. Di dapur mereka mungkin berbisik-bisik dengan suaminya. Mereka mengatakan, cukup palau urun sampingnya. Bahasa Indonesianya, palau sekali orang samping itu. Terjemahkan sendiri palau itu, Pak. Saya juga tidak tahu. Itu ada otaknya atau tidak? Padahal tadi di depan, waktu di ruang tamu, waktu di depan rumah, berbaik-baik, apa kabar, sehat hari ini. Tapi ketahuilah, di belakang rumah, mungkin mereka berbisik untuk melaknat-laknat kita. Apa hana otak? Apa enggak ada otaknya? Dia pelihara ayam, bau tainya selalu ke kita. Ini hal seperti ini disebut bawa'iqah, yaitu sesuatu yang menyakiti tetangga. Seharusnya tidak perlu diingatkan. Seharusnya kita memakai iman. Orang iman itu cukup dengan hanya menyadari ini perbuatan tidak baik. Itu iman, bisikan iman. Jadi kalau mau pun pelihara, buatlah sesuatu yang tidak menyebarkan bau. Kandang tertutup, steril. Ini contoh. Ada yang lebih parah lagi, dia biarkan ayamnya berkeliaran. Lalu ayamnya buang atau buang hajat di rumah tetangga. Setiap kali dia pulang, ketika ingin dimasukkan kendaraannya ke garasi, sudah penuh dengan tai ayam. Tai ayam siapa? Tai ayam tetangga. Berdosakah? Yang dosa tai atau ayam? Dua-dua tidak berdosa. Yang dosa yang po ayam. Yang kurang ajar ayam atau tai ayam? Yang po ayam yang kurang ajar. Yang tidak ada otak ayam atau tai ayam? Yang tidak ada otak yang po ayam. Itu sudah tahu, bahkan mungkin sudah pernah disindir oleh tetangga. Ini ayamnya sudah mulai di sini. Masih tidak peka perasaan kita. Itulah yang Rasulullah maksud tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Orang yang kehadirannya menyebabkan tetangga tidak bisa hidup nyaman, tidak beriman. Kita buat sesuatu di rumah kita. Kalau sesuatu itu mengganggu tetangga, segera hilangkan. Bahkan sampai aliran air pun, jangan sampai mengalir ke rumah tetangga air kotoran yang kita buang dari parit kita. Kita punya televisi, kita punya alat-alat hiburan di rumah kita. Ketika kita membesarkan suaranya, terganggu tetangga. Ini juga termasuk bawa'iqah, termasuk sesuatu yang menyebabkan rasa sakit pada tetangga. Semua pelajaran ini diajarkan Nabi SAW. Itulah nasihat Jibril yang langsung turun dari Allah untuk menasihati jangan ganggu tetangga. Orang yang selalu hidup dalam keadaan begini,
Kemanapun dia pergi, dia tetap menjadi momok bagi orang lain. Dan inilah seburuk-buruk manusia. Rasulullah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yaitu manusia yang paling baik, yang paling bermanfaat kepada sesamanya. Ini mafhum mukhalafahnya apa? Seburuk-buruk manusia yang paling banyak menimbulkan keburukan pada orang lain. Kalau sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaat, di mana dia berada orang senang, manfaatnya banyak. Tapi seburuk-buruk manusia, dimanapun dia berada, dia menjadi sesuatu yang menyakitkan orang lain. Kalau dia mati tanpa permohonan maaf kepada tetangganya, tidak pernah taubat, matinya mati dalam keadaan dilaknat oleh Allah dan Nabi SAW. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di dalam kitab Al-Kabair disebutkan, Imam Az-Zahabi menceritakan salah satu kisah salah seorang dari tabi'in, tidak disebutkan namanya di situ. Beliau bertetangga dengan seorang kafir, karena kebetulan rumahnya model apartemen, model meninggi ke atas, Pak. Tentu tidak seperti apartemen hari ini, tapi rumahnya bertingkat dan di atasnya tinggal orang kafir. Ternyata kamar mandi orang kafir itu, pembuangan limbahnya, pembuangan tempat bocoran saluran pipa kencingnya itu bocor. Dan bocornya tembus ke rumah syekh ini. Ini salah seorang alim, tembus ke rumah syekh ini. Jadi ada pipa, ada tempat pembuangan yang bocor, dan itu tempat keluarnya, tempat pembuangan kencing dari orang kafir di atas. Disebutkan di situ orang Nasrani. Lalu syekh ini kerjanya selalu menahan ember di tempat jatuhnya tetesan kotoran tersebut, tetesan kencing tersebut. Tidak pernah dia laporkan ke atas. Dia tahan, kalau sudah penuh dia buang, dia tahan lagi, sudah penuh dia buang. Tidak pernah dia komplain ke atas. Nah, pada suatu hari, dan tetangga di atas tidak tahu bahwa itu terjadi pada orang di bawah rumahnya. Pada suatu hari, orang Nasrani ini bertamu ke rumah syekh ini sebagai sahabat, dan dia tidak pernah merasa bahwa dia punya kotoran yang telah mengalir ke rumah ini. Dia datang dengan biasa. Lalu dia duduk di ruang tamu. Disitulah dia melihat satu pemandangan, ada ember yang ditahan dan tetesan air jatuh dari atas ke bawah. Di situ dia bertanya, ini air dari mana? Kata syekh ini air dari limbah kotoran kencing dari rumah kalian. Terkejut Nasrani ini, lalu bertanya, kenapa engkau tidak memberitahukanku selama ini? Kata syekh ini, aku tidak ingin menyakiti kalian, seakan-akan kalianlah orang yang tidak baik. Lalu ditanya, berapa tahun sudah begini? Kalau saya tidak salah ingat, dalam kitab itu disebutkan 30 tahun. Sudah begini ceritanya. Ditahan, dibuang, ditahan, dibuang. Menangis orang Nasrani ini, mengingat begitu sabarnya, begitu baiknya syekh ini, sehingga sama sekali tidak ingin menyakiti perasaannya. Dia tidak ingin komplain karena tidak ingin tetangga itu merasa rendah diri gara-gara itu. Lalu sepulang dari tempat itu, dia laporkan ke istrinya, dia laporkan ke anak-anaknya, cerita tentang di bawah kita telah menyakiti berpuluh tahun, air kencing kita jatuh dan mereka tidak pernah komplain. Lalu mereka besok harinya, satu keluarga datang ke rumah syekh ini, lalu mengatakan, telah kau akui akhlak seorang Islam. Hari ini kami ingin masuk Islam satu keluarga. Bersyahadatlah mereka satu keluarga hanya karena akhlak seorang alim yang memperlakukan tetangga dengan sebaik-baiknya. Ini ditulis oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair, kisah nyata yang terjadi di masa tabi'in. Maka jemaah mereka Allah, tetangga ini bisa menyebabkan kita masuk neraka, juga bisa menyebabkan kita masuk surga. Jadi kesimpulannya, jangan sakiti apapun tentang urusan tetangga. Kalaupun disakiti, maka selesaikanlah dengan cara yang baik.
Kalaupun ingin mencari rumah, nasihat Nabi, nasihat Umar bin Khattab, al-jar qabla ad-dar. Ingin dirikan rumah, ingin sewa rumah, lihat dulu tetangganya, baru rumahnya. Kita sering salah kaprah. Kita ingin sewa rumah, kita ingin dirikan rumah, yang kita lihat areanya dulu, kita lihat tetangganya dulu. Ya. Kalau tetangga baik, rumah sekecil apapun terasa seperti istana. Kalau tetangga tidak baik, sebesar apapun rumah Pak, sekecil kandang ayam rasanya. Tersiksa berada di samping-samping orang yang tidak baik. Begitulah kehidupan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.